Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi bersama saya Fauzi Ram, host Jurnal Metafisika. Nah, hari ini kita akan membahas tentang apa yang terjadi sebelum adanya Big Bang. Nah, ini suatu wawasan yang menarik dan suatu pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ada di benak rekan-rekan dan teman-teman sekalian. Ini akan kita bahas dan kita ulik lebih lanjut. Apa yang terjadi sebelum adanya ledakan Big Bang. Nah, kita bisa mendapatkan jawaban ini di dalam pengetahuan fisika, di dalam penelitian-penelitian para ilmuwan, di dalam agama-agama kuno, manuskrip kuno, banyak dijelaskan tentang apa yang terjadi sebelum adanya ledakan Big Bang. Jika kita bisa merangkai dalam benang-benang yang telah terhubung satu dan yang lain, dan itu memang sedikit sulit untuk merangkainya. Makanya di sini saya akan membahas bahwa dulu sebelum adanya Big Bang sudah ada rangkaian hukum, sudah ada rangkaian polemik-polemik di dalam kuantum yang sudah ada jauh sebelum adanya letupan Big Bang itu, yang secara tidak kita sadari dan secara yang memang kita tidak bisa nalar secara logika, memang hal itu sudah ada dari zaman dahulu sebelum ada letupan Big Bang itu. Nah, dengan hukum ini, inilah yang membuat cikal bakal terjadinya ledakan letupan Big Bang ini. Jadi hukum ini secara tidak langsung membuat dan merangkai terjadinya ledakan Big Bang itu sendiri. Ketika ledakan itu terjadi, sosok energi itu sudah ada jauh sebelum adanya letupan Big Bang itu sendiri. Nah, secara tidak langsung alam semesta kita terbentuk dari energi-energi yang sudah ada jauh sebelum adanya Big Bang itu sendiri. Nah, guys, di sini ilmuwan melakukan penelitian secara akurasi mereka, secara kemampuan mereka, dan secara ilmu saintis mereka, bahwasannya Big Bang ini adalah fenomena yang terjadi dan tidak terisolasi dengan Big Bang lainnya. Secara tidak langsung kita bisa menalar, berarti kalau ada Big Bang lain, berarti terjadi secara bersamaan di saat itu letupan-letupan di alam semesta lain yang menghasilkan semesta-semesta yang berbeda. Nah, ini nanti kita akan membahas lebih lanjut. Nah, para ilmuwan akhirnya membuat suatu teori. Dari teori yang mereka temukan ini dinamakan teori multiverse. Nah, dari sinilah ilmuwan akhirnya tidak bisa membantah dan tidak bisa mengelak lagi bahwa ada alam semesta lain selain alam semesta kita dan semesta yang kita duduki sekarang ini. Nah, alam semesta lain ini kemungkinan besar sama seperti alam semesta kita, melalui berbagai macam fase, melalui berbagai macam step by step sistem evolusi, sama seperti semesta-semesta kita ini. Nah, disinilah ilmuwan tidak bisa membantah lagi bahwa jumlah keseluruhan semesta kita tidak terhitung. Dari teori multiverse inilah mereka mendiagnosa itu. Nah, ilmuwan akhirnya melakukan penelitian. Yang uniknya, ternyata energi yang ada di alam semesta kita ini sudah ada sebelum adanya ledakan Big Bang, yang tidak dikurangi dan tidak dilebihi. Jadi energi ini sebelum terjadi ledakan itu fasenya misalnya 100%, ketika ledakan itu terjadi pun fase energi itu pun 100%. Jadi tidak berkurang dan tidak melebih. Fase energi yang tersebar di alam kita pun masih 100% itu. Nah, energi ini tidak berubah, tapi energi ini secara tidak langsung hanya berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Nah, dari sinilah ilmuwan akhirnya menemukan bahwa di alam semesta kita ada suatu tempat, suatu posisi di mana di situ terdapat banyak energi yang entah dari mana bermunculan pada awalnya. Nah, dari sinilah guys, kita baru sadar bahwa kehidupan kita ini secara tidak langsung dipengaruhi sendiri dengan energi itu sendiri.
Nah, contohnya kita berlari pun kita kan memiliki energi. Kalau kita nggak makan ya kita lemes, nggak ada energinya, seperti itu. Nah, ada suatu kutipan dari seorang profesor besar abad 20 saya bilang, tentang penemuan dari Jepang. Salah satunya Profesor Masaru Emoto. Dia melakukan penelitian, guys, tentang air yang diberikan lantunan kata-kata baik atau doa, dan satu lagi air yang diberikan musik-musikan keras atau lantunan-lantunan yang tidak baik. Saya bilang seperti itu saja. Ternyata dua air ini menghasilkan dua molekul yang berbeda. Yang satu menghasilkan kristal-kristal seperti salju, dan yang satu menghasilkan pecahan dari molekul yang tidak beraturan. Nah, maksud dari kata ini adalah energi itu secara tidak langsung bisa mempengaruhi air itu sendiri. Dari mana? Dari manusia yang melakukan tindakan, dari manusia yang melakukan tata cara, melakukan ritme atau ritual. Ketika dia melakukan sesuatu, dia menghasilkan sesuatu, dia memberikan energi dari tubuh dia kepada benda yang dia tuju. Maksud saya seperti objek-objek tertentu. Nah, dari sini kita bisa memahami bahwa doa-doa yang kita lantunkan, ayat-ayat yang kita ucapkan, itu mengandung berjuta-juta energi, mengandung berjuta-juta kemampuan-kemampuan yang kita tidak bisa nalar secara logika. Karena energi ini secara garis besarnya, dia itu tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Tetap harus diteliti dan harus dibuktikan secara saintis maupun dibuktikan secara alat-alat modern zaman sekarang. Nah, dari sinilah guys, kita baru memahami bahwasannya ketika kita berdoa, apapun itu doa kita, agama apapun, kita sedang menyalurkan energi positif kita, menyalurkan kemampuan positif kita kepada objek-objek yang ada di depan kita, maupun objek-objek yang ada di depan kita, maupun objek-objek yang tidak sedikit pun ada di dekat kita. Jadi kita bisa menyalurkan energi kita kepada objek-objek tersebut, apalagi dituju. Makanya ketika kita berdoa, contoh saja kalau kita kutip dari suatu agama, ketika kita sedang membaca, mungkin dari kalian banyak yang bisa membaca Al-Fatihah. Ketika kita membaca Al-Fatihah dengan tajwid dan makhorizul huruf yang benar, kita akan bergetar seperti rasa ingin menangis. Terus seluruh tubuh kita seperti dialirin listrik, bulu kuduk kita merinding. Sebenarnya itu bukan efek dari kita didatangi jin atau segala macam lah, tapi lebih kepada getaran energi yang ada di tubuh kita bangkit untuk menyalurkan kepada benda-benda tersebut yang ada di depan objek kita, maupun tidak kita niatkan. Nah, dari sinilah kita bisa memahami bahwa energi itu sangat luar biasa, sangat kita butuhkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Energi ini tak terbatas dan tak ternilai jumlahnya. Energi ini bisa kita gunakan untuk apapun, bisa kita tujukan untuk apapun. Tapi kita harus tahu fase dan ritme bagaimana cara menggunakan energi-energi yang ada di semesta ini, saudara. Nah, ketika kita bisa mempelajari dan bisa lebih memahami tentang energi, saya yakin teman-teman pasti lambat laun akan mulai bisa memahami siklus dari energi yang ada di tubuh teman, dan bisa menggunakan ke tempat-tempat, ke tujuan-tujuan yang lebih bijak dan lebih baik. Nah, saya akan meluruskan tentang part sebelumnya yang saya membahas tentang Edgar Cayce. Ketika saya mengecek secara artikel, saya mengecek secara buku, ternyata dia itu bukan seorang ilmuwan atau fisikawan. Ternyata dia adalah seorang paranormal. Nah, sebagian orang mempercayai dia seorang nabi yang tertidur. Nah, cukup sampai di sini. Saya akan menutup pertemuan ini. Semoga kita diberikan kesehatan untuk bertemu di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Salam penutup, salam.